Polisi kembali sisir lokasi hilangnya 3 anak di Langkat. Wagubsu Ijek mangkir dari panggilan Gakumdu. Matangkan materi Taruna Akademi Angkatan Laut berlayar di dalam negeri. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polres Langkat, Sumatera Utara kembali melakukan penyisiran di lokasi 3 anak hilang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain melakukan penyisiran di lokasi hilangnya ketiga anak tersebut, polisi juga mengambil keterangan dari pengawas operator alat berat untuk mengetahui titik terang hilangnya ketiga anak tersebut. Terkait hilangnya 3 orang anak di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga kini pihak kepolisian Polres Langkat dan TNI dibantu masyarakat terus melakukan penyisiran di lokasi areal perkebunan untuk mencari keberadaan ketiganya. Dengan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki, personil Polres Langkat terus berupaya menyisir tiap sudut titik terakhir lokasi hilangnya anak tersebut. Selain itu, polisi juga meminta keterangan kepada pengawas operator untuk menggali keterangan terkait lokasi terakhir alat berat bekerja. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga langsung turun ke lokasi untuk memimpin penyisiran tersebut. Ia mengatakan bahwa radius pencarian mencapai ratusan hektar dari lokasi ketiganya terakhir kali terlihat secara berulang-ulang. Meski dalam kondisi musim penghujan, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pihak kepolisian untuk melakukan pencarian ketiga anak tersebut. Seperti diketahui, bahwa hilangnya 3 orang anak yang masih berusia 7 tahun tersebut terjadi pada hari Minggu 18 Oktober lalu dan menghebohkan warga desa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi senang atas pemberian sertifikat tanah gratis kepada warga Kabupaten Simalungun oleh Presiden Joko Widodo yang dilakukan secara virtual. Tahun ini Kabupaten Simalungun mendapat program pendaftaran tanah sistem lengkap sebanyak 2.850 sertifikat, di mana program ini untuk kesejahteraan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan sebanyak 20.087 sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pemberian dilakukan secara simbolis kepada warga di Kabupaten Humbang Hasudutan, sedangkan daerah kabupaten kota lainnya mengikuti penyerahan secara virtual di daerah masing-masing. Kabupaten Simalungun melalui Badan Pertanahan Nasional mendapat program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL sebanyak 2.850 sertifikat, di mana program ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Presiden menjelaskan adanya sertifikat tanah tersebut membuat status tanah yang dimiliki warga terdata dan sah secara hukum, sehingga dapat menekan potensi sengketa tanah di kemudian hari. Di Kabupaten Simalungun, pemberian sertifikat tanah secara simbolis dilaksanakan secara virtual di Balai Desa Dolok Kaheyan, Kecamatan Tapian Dolok, dan dihadiri Bupati Simalungun JR Saragi beserta Forkopimda dan masyarakat pada Selasa 27 Oktober 2020. Dalam hal ini, Bupati Simalungun JR Saragi mengapresiasi pemberian sertifikat tanah gratis kepada warga Kabupaten Simalungun oleh Presiden Joko Widodo. Sertifikat gratis yang diberikan Presiden melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang sangat membantu pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, terutama Menteri Agraria, di mana sangat memperhatikan khususnya tanah-tanah masyarakat. Sehingga dengan adanya sertifikat ini sangat membantu masyarakat dan membantu pemerintah daerah juga. Tidak ada lagi tumpang tindih dan masyarakat juga ekonominya bisa semakin baik seperti yang dikatakan Presiden tadi. Ini bisa disimpan di bank dan kita bisa dapat uang sehingga uang itu bisa diperdayakan sehingga ekonomi itu juga bisa berputar. Itu kami juga memberikan apresiasi kepada Kepala BPN Simalungun yang telah bisa membagikan sertifikat, kalau nggak salah tadi 600 ya. 600 untuk Kabupaten Simalungun, dan harapan kita ini bisa berlanjut terus sehingga kalau bisa
ya 2 tahun ke depan masyarakat Simalungun ini telah mempunyai sertifikat semua, termasuk seperti yang dikatakan tadi, baik masjid, begitu juga gereja, ini bisa mempunyai sertifikat semua sehingga tidak ada lagi keraguan untuk masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, sertifikat tanah yang dibagikan pemerintah dapat menjadi penjamin bagi warga yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha dari perbankan. Jika berhasil mendapatkan modal, Presiden berpesan dan mengingatkan warga untuk menggunakan secara produktif, seperti digunakan untuk modal usaha dan berinvestasi. Dosis Dimarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 3 rancangan peraturan daerah yang diajukan Wali Kota Pematang Siantar kepada DPRD Kota Pematang Siantar, 1 diantaranya ditolak fraksi PDI Perjuangan tentang ketertiban umum. Selasa 27 Oktober 2020, DPRD Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar sidang paripurna tentang pengesahan 3 ranperda yang diajukan Wali Kota Pematang Siantar. Ketiga ranperda tersebut antara lain ranperda tentang ketertiban umum, ranperda tentang perusahaan umum daerah air minum Tirtauli, dan ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari ketiga ranperda tersebut, ranperda ketertiban umum ditolak oleh fraksi PDI Perjuangan karena dinilai tidak pro rakyat. Hal tersebut disampaikan Ferry Sinamo, anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari fraksi PDI Perjuangan. Ferry mengatakan, pembahasan ranperda yang disampaikan Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah dinilai terlalu tergesa-gesa karena sudah di penghujung tahun dan harusnya pengajuan ranperda dilakukan di awal tahun. Dari 3 ranperda ini, salah satu ranperda ini, satu ranperda yang disusul mereka kita tolak, yaitu ranperda Kota Pematang Siantar tentang ketertiban umum. Kenapa kita tolak? Karena kita lihat pasal demi pasal di sana adalah tidak pro rakyat, ranperda ketertiban umum. Banyak sekali kita lihat di sana yang muluk-muluk, ya. Draft itu sampai sama kita, memang untung sajalah DPRD Komisi, teman-teman DPRD Komisi 1 cekatan melihat itu. Kita melihat draft ranperda yang diajukan oleh pemerintah Kota Siantar ini jebakan kepada DPRD. Artinya kalau sempat ini tersahkan, waduh, betapa kecewanya masyarakat Siantar kepada DPRD ini. Nah, untuk itu ya kita mengharapkan pemerintah Kota Siantar ketika dia mengajukan ranperda apapun itu, tolong jangan muluk-muluk, ya, karena kita harus dari hati kita tanya, kita mau melakukan tugas ini harus dari hati lah, ya, harus dari hati kita bahwa draft ranperda yang kita usulkan itu seharusnya sudah ya memandang beberapa aspek lah. Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga mengatakan, setelah hasil rapat pandangan fraksi digelar, pihak DPRD menyepakati untuk menolak ranperda ketertiban umum karena dinilai memiliki unsur pidana yang terlalu tinggi dan diperlukan masukan-masukan lebih dari masyarakat. DPRD telah mensahkan 2 buah perda dari 3 buah usulan ranperda oleh pemerintah kota, yang mana 3 buah itu adalah 1 perda tentang perusahaan air minum Tirtauli, yang kedua perda tentang pengelolaan keuangan daerah, yang ketiga ranperda ketertiban umum. Adapun yang kita sahkan adalah 2, 1 tidak, yaitu ranperda tentang tertiban umum. Harapan kita dengan disahkannya dan lahirnya perda ini dapatlah meningkatkan kualitas kinerja perusahaan daerah perusahaan umum daerah air minum Tirtauli dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk diketahui, beberapa isi ranperda ketertiban umum antara lain, pasal 10 dikatakan setiap orang yang menumpang angkutan umum dilarang membuang sampah, meludah dan merokok. Pada pasal 16, setiap orang dilarang menjemur dan atau menyampirkan atau meletakkan di atas jalan, bahu jalan, pagar rumah, barang cucian atau perkakas,
hasil bumi yang sejenis tanpa izin wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Pada pasal 25, setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum. Pada pasal 30, setiap orang pemilik gedung bangunan atau rumah dilarang memasang kanopi, atap pelindung tanpa seizin wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Demikian pada pasal 32, setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun, baik dilakukan sendiri atau bersama di fasilitas umum. Selanjutnya pada pasal 33, setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan atau pengelap mobil di fasilitas umum. Jika pasal-pasal di atas dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Bawaslu Kota Medan telah melimpahkan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa ke Gakumdu. Terkait hal ini, Bawaslu pun telah 2 kali melayangkan surat panggilan untuk klarifikasi, tetapi Musa Rajeksa masih mangkir dari panggilan tersebut. Musa Rajeksa atau Ijek dilaporkan ke Bawaslu oleh tim hukum paslon Ahyar Nasution Salman Al-Farisi karena dinilai melanggar aturan pilkada yang seharusnya pejabat daerah harus bersikap netral. Namun dalam beberapa kesempatan, Ijek terlihat berfoto bersama Bobi Nasution yang merupakan calon wali kota Medan dari salah satu kubu paslon. Bawaslu pun telah merespon laporan tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Laporan tersebut sudah ditetapkan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu Medan kini melimpahkan kasus dugaan pelanggaran tersebut ke Gakumdu Kota Medan untuk diproses. Selain itu, Gakumdu Kota Medan sudah melayangkan 2 kali surat pemanggilan kepada Musa Rajeksa. Namun sampai kini Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut belum hadir untuk proses klarifikasi. Ya, terkait kasus tersebut kita sudah limpahkan ke Gakumdu, ya, dan sudah dipanggil, diundang, sudah diundang 2 kali pada hari Jumat dan hari Sabtu kemarin, ya. Terkait perkembangan selanjutnya kita tunggu hasil pembahasan dari Gakumdu Kota Medan. Sebelumnya Musa Rajeksa dilaporkan pada 20 Oktober lalu ke Bawaslu Kota Medan atas dugaan pelanggaran pemilu terkait jabatannya selaku wakil kepala daerah yang hadir bersama Bobi Nasution saat peresmian salah satu rumah tahfidz Al-Quran di Medan. Laporan terhadap Ijek ini juga sebagai akumulasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dinilai berpihak kepada Bobi Nasution di Pilkada Medan 2020. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pegawai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19 di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Atas kejadian ini, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan tes swab massal bagi seluruh pegawai. Penyebaran COVID-19 masih saja terus bertambah di kantor pemerintahan, seperti yang terjadi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sampul, Kecamatan Medan Petisah. Diketahui seorang pegawai meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 pada Sabtu kemarin, setelah menjalani isolasi di Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan. Diketahui pegawai tersebut juga memiliki riwayat penyakit asam lambung dan jantung sehingga rentan terkena virus tersebut. Atas kejadian ini, pihak Dinas Sosial Sumatera Utara melaksanakan tes swab bagi seluruh pegawai, baik yang kontak erat ataupun tidak dengan almarhum. Selain itu, mereka juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan kantor. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menyebutkan akan tetap membuka pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan.
Namun apabila diketahui masih ada pegawai positif terpapar COVID-19 dari hasil swab test tersebut, Dinas Sosial Sumatera Utara akan melakukan lockdown atau penutupan sementara. Kami sampaikan bahwasannya ada staf kita bernama Ibu Yuyun, staf bidang fakir miskin yang meninggal dunia pada hari Sabtu terkonfirmasi COVID-19 dari Rumah Sakit Royal Prima dan sudah dibumikan. Terkait dengan itu, kita konsolidasi ke teman-teman, berikut juga koordinasi ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan Pak Aris Sudaryansa, Sekretaris Dinas. Langkah-langkah yang kita lakukan pada hari Minggu, kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan ke kantor kita, Dinas Sosial yang berada di Jalan Sampul. Sejauh ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penelusuran dan memastikan terpaparnya pegawai mereka yang meninggal tersebut akibat COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, satu lagi narapidana positif COVID-19 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Utara. Hal ini diketahui dari Lapas Kelas 2 A Pancur Batu, Deli Serdang. Pihak rutan membuat ruang isolasi untuk para tahanan yang terjangkit corona. Satu lagi narapidana di bawah jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Utara, yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pancur Batu, Deli Serdang, dinyatakan terpapar COVID-19. Diketahui sebelumnya narapidana tersebut memiliki penyakit bawaan dan diduga terkonfirmasi saat sedang berobat di Rumah Sakit Bandung, Kota Medan. Namun kondisi kesehatannya menurun sehingga pihak rumah sakit langsung melakukan swab. Hasilnya positif COVID-19, maka napi tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Royal Prima Medan. Satu lagi narapidana di bawah jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Utara, yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pancur Batu, Deli Serdang, dinyatakan terpapar COVID-19. Diketahui sebelumnya narapidana tersebut memiliki penyakit bawaan dan diduga terkonfirmasi saat sedang berobat di Rumah Sakit Bandung, Kota Medan. Namun kondisi kesehatannya menurun sehingga pihak rumah sakit langsung melakukan swab. Hasilnya positif COVID-19, maka napi tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Royal Prima Medan. Sebagai upaya menanggulangi COVID-19, Lapas Kelas 2A Pancur Batu juga telah membuat satu ruang isolasi untuk menampung tahanan pengadilan selama 14 hari serta diberi vitamin. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pancur Batu, Haposan Silalahi menyebutkan, pihaknya tetap menerapkan gerakan 3M protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Serta 2 kali dalam seminggu kamar hunian narapidana wajib disemprot disinfektan. Terima kasih. Di Lapas Pancur Batu selama ini kami sudah melakukan antisipasi pencegahan COVID, termasuk juga setiap pegawai itu wajib pakai masker, cuci tangan, dan juga selalu disemprot dengan hand sanitizer. Dan juga di lapas di blok hunian itu minimal sekali seminggu kita lakukan ukur suhu badan dan juga itu penyemprotan kepada warga binaan dan beserta kamarnya. Sekarang ini di Lapas Pancur Batu ada 1 orang terpapar COVID-19, yaitu warga binaan kita. Itu pun kejadiannya pada waktu itu yang bersangkutan sakit turun berok, setelah itu diopname di Rumah Sakit Bandung, seminggu, setelah seminggu dia di swab, ternyata hasilnya positif, sekarang diisolasi di Rumah Sakit Royal Prima Marelan. Hingga hari ini 51 orang pegawai dan narapidana di lingkungan Kemenkumham wilayah Sumatera Utara terpapar COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, KRI Bima Suci yang merupakan kapal latih membawa 85 orang taruna Akademi Angkatan Laut pada Sabtu siang bersandar di dermaga Pelabuhan Belawan. Dalam pelayaran 98 hari yang seharusnya berlayar ke berbagai negara, namun di tengah pandemi seperti saat ini hanya dapat berlayar di dalam negeri.
Kapal latih sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Dermaga Kuarmada 2 Surabaya pada tanggal 26 September 2020. Kemudian berlayar menuju Lampung, Padang, Sabang dan bersandar di Dermaga Ujung Baru, Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. KRI Bima Suci merupakan kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut yang membawa 85 orang terdiri dari 75 taruna dan 10 orang taruni. Sebelum bersandar, kapal latih tersebut melakukan latihan di perairan Belawan yang langsung dipimpin oleh Komandan Guskamla. Dalam berbagai kegiatan latihan, 1 unit pesawat intai maritim dengan melibatkan konvoi kapal perang Indonesia untuk mendukung latihan para taruna, seperti kegiatan sinar bidik dan latihan penegakan hukum di laut. Komandan Lantamal 1 mengatakan, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan 67 melaksanakan latihan selama 98 hari teknik pelayaran keliling Indonesia dan baru pertama kali sandar di Pelabuhan Belawan. 85 taruna yang seharusnya berlayar ke luar negeri tersebut terpaksa ditunda karena pandemi COVID-19. Akan tetapi untuk mematangkan materi dalam pelaksanaan operasi Kartika Jala Krida, Taruna Akademi Angkatan Laut ini hanya bisa berlayar di dalam negeri. Kemudian ke Kupang kembali ke Surabaya. Jadi kurang lebih waktunya 98 hari dilaksanakan. Terutama melalui laut-laut yang berbatasan dengan negara-negara lain. Terus kemudian untuk jumlah taruna di sini adalah 85, terdiri dari 75 taruna, kemudian 10 taruni, taruna tingkat 3. Sering dilaksanakan, tapi untuk ke Belawan baru kali ini. Baru sekali ini ke Belawan. Tapi ini sebetulnya dilaksanakan juga taruna tingkat 3 yang seharusnya di luar negeri karena situasi COVID. Di mana-mana masih wabah, sehingga dilaksanakan pelayaran di dalam negeri. Kegiatan untuk menunjukkan peran militer dan diplomasi Angkatan Laut dan sebagai pelaksana penegak hukum di laut ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para taruna Akademi Angkatan Laut yang sedang mengikuti pelayaran astronomi program Kartika Jala Krida di KRI Bima Suci yang merupakan kapal latih layar tiang tinggi pengganti KRI Dewa Ruci. Pemirsa, pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian warga. Salah satu yang terdampak adalah para pedagang burung di Pasar Burung Banjarmasin. Kini para pedagang memacu kreativitas dengan berbagai usaha lainnya. Beginilah suasana ketika masuk ke Pasar Burung yang berada di lingkungan perkantoran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Riuh terdengar suara cuitan dari berbagai macam burung. Pasar yang sering menjadi tujuan bagi para penghobi burung ini kini sepi dari pengunjung semenjak pandemi COVID-19. Beberapa pedagang mengungkapkan mereka memilih mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus meninggalkan usaha lamanya sebagai penjual burung yang selama ini digelutinya. Seperti Daniel dan Mas Rani, pedagang burung yang selama ini biasanya pasif menunggu pembeli datang ke pasar, kini mereka lebih aktif menjemput bola, menawarkan dagangan dengan mendatangi para penghobi burung. Selain itu, mereka juga menjadi makelar atau pedagang perantara. Kami satu-satunya jalan mencari penghasilan lain, yang mana yang sekiranya menghasilkan buat bisa dibawa pulang. Kayak misalnya kita pemaklaran burung, pemaklaran kendaraan, asalkan sifatnya halal, nggak ganggu punya orang, itu ya kami sini. Itu pun nggak setiap harinya ada. Kadang-kadang teman minta jualkan burung atau apa. Intinya itu kan paksa kita kan namanya untuk kebutuhan pasti kan dijual apa adanya. Kadang-kadang kan kita jual sama teman harganya lebih rendah lagi. Nah, semua kan daripada kita kasih makan nggak ada uang kan mendingan kita istilahnya itu kita rugikan lah. Misalnya kita jual burung kalau kita jual 200 paling kita jual 100 untuk biaya pakannya itu Pak.
Awan juga kan untuk kehidupan kita sehari-hari kan, nah itu susahnya. Dari 38 los yang disediakan, beberapa los masih tetap buka setiap harinya untuk menjual berbagai macam jenis burung kicauan dengan harga yang sangat terjangkau, di kisaran mulai 100.000 hingga di atas 2 juta rupiah, seperti lovebird, leci, beo, murai, tinjau, dan jalak suren. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Assalamualaikum. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumun hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.